Oke, pagi ini saudara-saudara kita akan masuk ke dalam sesi ketiga ya, terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang biasa kita dapatkan seputar keselamatan. Di sesi pertama kita sudah belajar tentang apa itu keselamatan dan bagaimana kita memperoleh atau bagaimana seseorang diselamatkan, dan kita sudah belajar tentang 3 tahap keselamatan. Yang pertama adalah pembenaran ya, atau justifikasi. Lalu yang kedua adalah pengudusan ya, atau sanktifikasi, dan yang ketiga adalah pemuliaan ya. Lalu minggu kemarin kita sudah belajar tentang apakah status keselamatan itu bisa dibatalkan ya. Lalu kita juga sudah membahas tentang apakah perbuatan baik merupakan bagian dari syarat untuk diselamatkan. Dan yang berikutnya kita juga sudah membahas tentang apakah baptisan air juga menjadi syarat untuk diselamatkan. Tapi hari ini saudara-saudara kita akan membahas 2 pertanyaan saja yang harus kita jawab supaya kita mengerti dengan benar tentang keselamatan yang kita peroleh di dalam Kristus. Nah, mudah-mudahan dengan mendengarkan khotbah pagi hari ini saudara-saudara ya, kita bisa lebih memahami kembali ya tentang keselamatan kita, sehingga kita tidak gampang goyah. Amin. Ya. Sekarang itu orang gampang goyah dengan keselamatan. Kenapa gampang goyah? Karena tidak memiliki pengetahuan yang lengkap atau yang benar tentang keselamatan. Ya, itu sebabnya satu kali Allah berfirman kepada Hosea tentang bagaimana pentingnya pengetahuan akan Allah. Lalu Allah mengkaitkan pengetahuan tentang Dia dengan kebinasaan. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Lalu siapa yang disalahkan di ayat itu? Imam, pendeta. Hai engkau imam, karena engkaulah umatku binasa. Kenapa begitu? Karena imamnya imam sogokan. Jadi imamnya berkhotbah sesuai pesanan. Nanti baca itu Hosea pasal 6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah hai imam. Ya, imamnya itu tidak mengajarkan pengenalan akan Allah, karena mereka dikendalikan para raja waktu itu. Ya, disogok sehingga mereka ikut-ikutan membawa umat Allah kepada penyesatan, saudara-saudara. Nah, itu kenapa saya berkhotbah tentang keselamatan, supaya jemaat yang saya pimpin mengerti apa itu keselamatan, dan tentu saja supaya kita semua sama-sama selamat. Walaupun teman saya ada namanya Selamat ya, bukan itu yang saya maksud ya. Baik saudara, pertanyaan berikutnya yaitu pertanyaan ke-6, bisa ditampilkan. Yang harus kita bahas adalah kita mau yakinkan sekali lagi ya, apakah menerima pengorbanan Yesus adalah satu-satunya, ini isunya di sini ya. Apakah menerima pengorbanan Yesus adalah satu-satunya cara diselamatkan? Ya. Karena sekarang itu saudara-saudara, banyak orang mencampur adukan. Satu kali saya pernah diundang dulu waktu saya baru nyampe di Sumbawa. Beberapa kali saya dipanggil orang untuk mengusir syaiton. Ya. Tahu syaiton kan? Lalu terdengarlah oleh seorang, ya dulu dokter, saya nggak usah sebut nama, dokternya udah nggak ada di Sumbawa. Ya. Lalu dokter ini panggil saya, Pak Sam, apa? Di tempat praktek saya banyak setan. Terus
tolong didoakan pengusiran. Lalu saya pergi, lalu saya berdoa. Lalu waktu saya bertanya setelah berdoa, berdiskusi-diskusi, dalam diskusi itu dia bilang begini, wah, saya percaya pasti tempat saya ini nanti bersih, karena saya sudah panggil pendeta, dukun, dia udah panggil apa lagi dia sebut banyak. Jadi penggabungan itu menurut dia, ya, itu akan mengusir setan. Saya bilang setannya tambah banyak. Dari situ saya nggak datang lagi ke situ. Ya, saudara-saudara, banyak orang berpikir bahwa keselamatan atau kuasa atau otoritas apapun itu yang terhubung dengan keilahian itu bisa didapatkan dari semua tempat. Ya, apalagi sekarang kita disuguhi dengan media sosial yang seakan-akan toleran, tapi sebenarnya penyesatan. Ya, penyesatan. Sampai sekarang banyak orang Kristen yang masih menganggap bahwa ini Kristen, saudara. Kuasa yang sifatnya ilahi itu bisa didapatkan dari tempat lain. Tidak jarang saya melihat masih ada orang Kristen yang percaya daun-daun tertentu memiliki kuasa. Betul? Bahkan Alkitab memiliki kuasa. Apakah Alkitab memiliki kuasa? Tidak. Yang memiliki kuasa itu firman Allah. Jadi jangan sekali-sekali letakkan Alkitab di jidat orang ya, supaya orang itu bertobat. Alkitab ini mau dibuang di got, dia pun tidak masalah ini. Kita nggak merasa dinista. Mau diinjek-injek tidak ada masalah ini. Karena yang berkuasa itu apanya? Firmannya. Ya, biar saudara taruh Alkitab sebesar gaban di bawah bantal, ya setan tidur aja di situ kalau setan mau kan. Ya, jadi seperti itu. Nah, salah satu kuasa yang kita bahas belakangan ini kan kuasa untuk menyelamatkan. Jadi kita akan bertanya kembali, apakah menerima pengorbanan Yesus adalah satu-satunya cara diselamatkan atau ada cara lain? Ya, atau ada cara lain supaya saya bisa diselamatkan? Nah, jawabannya adalah ya. Pengorbanan Yesus, menerima pengorbanan Yesus adalah satu-satunya cara kita bisa diselamatkan. Kenapa? Kan begitu ya. Pembenaran, ingat minggu pertama kita membahas ini, pembenaran itu artinya apa? Saya dibenarkan. Oleh apa? Oleh status Kristus yang adalah benar. Ya ingat ya, saya dibenarkan oleh karena status Kristus yang adalah benar. Makanya kita sering disebut diadopsi. Diadopsi. Ya. Tahu konsep adopsi ya? Di dunia ini banyak peristiwa adopsi kan? Andai kata saya seorang Perdana Menteri, guys. Cocok guys? Perdana Menteri. Lalu saya melihat ada bayi atau anak dari desa miskin. Desanya miskin, ya, terisolir, kurang makan, malnutrisi, cacingan. Anak seorang petani misalnya. Lalu saya mengadopsi anak itu menjadi anak saya. Pertanyaannya, terhormat nggak anak itu jadinya? Kenapa dia terhormat? Karena status saya, betul? Betul? Iya kan? Karena status saya sebagai seorang, amin, seorang Perdana Menteri. Waktu saya adopsi anak itu menjadi terhormat, serupa seperti sama persis seperti seorang anak Perdana Menteri, karena saya adopsi. Begitulah kita diadopsi oleh Kristus. Jadi kita dibenarkan itu bukan karena kita, betul? Makanya Efesus 2 ayat 8 dan 9 mengatakan itu. Ya. Hanya oleh anugerah Allah, itu bukan hasil
perbuatanmu, jangan seorang pun memegahkan diri. Itu karena Kristus semata. Jadi pembenaran, peristiwa di mana kita dibenarkan karena status Kristus adalah benar, bukan karena saya benar. Peristiwa pembenaran itu hanya tersedia di dalam darah pengorbanan Kristus. Mari kita buka ayatnya, Roma 5 ayat 9. Coba. Roma pasal 5 ayat 9. Salah seorang baca. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Nah, itu dia. Terjemahan 2 ada tambahan di sana. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan melalui Dia dari murka Allah. Saudara lihat, pembenaran itu dikerjakan oleh darah Kristus. Ya. Lalu karena kita dibenarkan oleh darah Kristus, kita pasti diselamatkan melalui siapa? Melalui Kristus. Dari apa? Dari murka Allah. Ini bicara tentang keselamatan eskatologis. Jadi tidak ada keselamatan diperoleh di luar dari pengorbanan Kristus. Ini penting sekali tertanam, saudara-saudara. Penting sekali. Supaya apa? Supaya ini menjadi pagar yang kuat. Hari ini terus terang saudara, kita menyaksikan sebuah fenomena. Tahu fenomena ya? Fenomena itu peristiwa yang ramai dibicarakan, ramai terjadi. Kenapa orang-orang Kristen begitu mudahnya meninggalkan Yesus? Bisa karena jodoh, bisa karena pekerjaan, bisa karena jabatan, bisa karena hal-hal lain. Karena mereka tidak memahami ini. Mereka menganggap keselamatan itu bisa diperoleh dari mana saja. Bahkan dari pohon jambu sekalipun. Karena di sana ada roh-roh nenek moyang yang bisa diminta keselamatan. Dan itu fakta, saudara. Dari pohon beringin. Menyedihkan. Karena jodoh, orang meninggalkan Kristus, dan itu fakta. Kenapa? Karena kebenaran ini tidak termaterai di pikiran mereka dan di hati mereka. Tidak ada kebenaran di dalam dirinya. Makanya firman Allah benar. Tidak ada kebenaran, sebab ilah zaman sekarang itu menghalangi kebenaran ini dari kehidupan kita. Orang yang sudah melayani sekian lama di gereja, ya, gak usah jauh di Sumbawa saya mengenal beberapa orang begitu. Orang yang begitu fanatik dengan Tuhan. Wah, saya pernah melihat seorang yang berpendidikan tinggi, fanatik betul dengan Tuhan Yesus. Bahkan orang mati pun mau dibangkitkan sama dia. Lah, serius di depan mata saya, disirami minyak urapan suami, bangun tuh mayat. Begitu dilamar orang berpejabat tinggi langsung mau tinggalkan Yesus. Nggak main-main. Makanya saya sering bilang, pengetahuanlah yang menyelamatkan kita. Pengetahuan akan firman, bukan pengalaman sekedar. Pengalaman itu penting. Pengalaman itu meneguhkan pengetahuan. Tapi di atas segalanya pengalaman akan Allah lah yang penting. Pengalaman itu sebatas enak, betul nggak? Tahu maksud saya sebatas enak? Kalau enak, haleluya. Kan gitu kan? Kalau nggak enak, haleluya tidak. Hati-hati dengan pengalaman. Makanya saya tidak suka dengar orang kesaksian, saudara, waktu krisis ekonomi, semua bangkrut, tapi Tuhan baik bagi saya. Usaha saya naik. Betul begitu. Tapi tidak usah disaksikan yang gitu-gitu, nggak ada artinya. Dan di jemaat juga pengusaha cinta Tuhan, dan dia bangkrut, nanti dia bilang, berarti Tuhan nggak adil. Kalau usaha saya bangkrut, usaha orang itu enggak. Saya juga cinta Tuhan. Tiap minggu saya fotokopi bahan sekolah minggu. Loh, iya kan? Saya juga mengabdi sama Tuhan. Kenapa dia berhasil, saya bangkrut? Karena bukan itu isu dari sebuah kesaksian hidup. Isu dari sebuah kesaksian hidup adalah
menjadi seorang pribadi yang tetap cinta Tuhan in every single condition, di dalam setiap kondisi kita. Iya kan? Begitu, itu kesaksian isunya itu. Saya dapat apapun, saya nggak suka kesaksian kemarin saya dapat enggak. Karena itu bukan isu dari iman kita. Ya, bagaimana kalau itu menjadi isu? Sama dengan kita nanti sama yang beli togel kan, tiba-tiba dia mimpi tupai dimakan buaya, dia ambil 4 nomor gol, kesaksian dia. Kemarin saya mimpi tupai dimakan buaya, tupai 31, buaya 72. Itu 31 sampai 72, 103. Karena butuh 1 nomor lagi, 0 tambah 33. Saya ambil 1033, tembus. Kesaksian dia, dikasih lagi perpuluhannya ke gereja. Pendeta pura-pura nggak tahu kalau itu hasil togel, lalu berkata terima kasih, puji Tuhan Pak. Haleluya. 4 nomor, berapa sekarang Pak 4 nomor? Ada yang tahu? Hah? Berapa digit? Bayangkan kalau 2 digit, lumayan. Kesaksian juga dia. Dapat mimpi dia klaim itu dari Tuhan. Satu kali saya pernah naik ke Kampung Rian, dulu kami melayani teman-teman dari Sumba, dari mulai kuburan Bali sampai Blok M. Dia cerita sama saya, Bapak, saya dikasih Tuhan marifat. Apa marifat itu? Pura-pura saya nggak tahu kan. Dia ceritakan sama saya, marifat itu karunia dari surga. Saya bisa melihat penyakit orang. Dia cerita seperti itu. Sambil tadi sudah main judi. Nah kami datang ke sana main judi mereka. Oh Pak Pendeta selamat malam. Pak Pendeta sudah datang. Kita berhenti dulu nanti kita lanjut. Dia bilang begitu. Akhirnya satu kali saya naik ke tempat sini. Kan banyak dulu kelompok teman-teman di situ kan. Kami melayani banyak. Kita bahaslah suatu malam soal judi. Biar tegas dulu sama orang-orang ini, judi itu dosa kan. Kita bahas dalam konsep judi. Kan gitu lagunya Roma Irama kan. Kita bahas, akhirnya kita tiba pada kesimpulan judi itu dosa. Deal semua. Judi dosa. Terus tindakan selanjutnya apa? Main judi? Tidak boleh main judi. Itu mereka yang ngomong itu. Karena kalau saya konsep kan saya nggak mau bikin kesimpulan. Mereka yang bikin kesimpulan. Yuk, apa kesimpulannya? Berarti judi nggak boleh. Saya pulang main judi. Setengah jam kemudian ditangkap Brimob semua. 7 orang. Dulu kan saya pelayanan di penjara 6 tahun, ya kan? Karena Polres penuh, mereka langsung ditaruh di lapas kelas 2. Sabtunya saya ketemu. Jadi saya bilang, bagaimana Bapak? Enak sekali itu masuk sini. Tidak Bapak. Aduh, menyesal sekali. 8 bulan sudah ada waktu itu kan judi 8 bulan kan? Menyesal sekali. Menyesal apa? Bilang aja enak di sini. Dinikmati aja ya. Nanti saya doakan supaya Bapak hukumannya 2 tahun 8 bulan. Oh saya begitu dia ngomong dulu. Tidak Bapak. Bapak di surga kapan? Hampir saya nanya waktu itu. Kau tahu Veronica toh? Bayangkan. Kenapa begitu? Karena mereka menganggap ada keselamatan di luar Kristus. Mereka menganggap marifat, anugerah keilahian itu bisa didapat di luar Kristus, atau mereka menganggap itu dari Kristus sambil melakukan hal-hal yang tidak disenangi Kristus. Kan kita sering kali begitu kan? Ayo coba tanya diri kita masing-masing. Saya juga tanya diri saya ini sekarang. Apakah kita masih ada di posisi itu? Kita menerima kuasa darah Kristus, tapi di saat yang sama kita masih mengakui kuasa-kuasa dari tempat lain. Ayo, berapa
tahun kita jadi Kristen. Nggak heran kalau di dapur kita ada goyangan dikit, setan. Iya kan? Nggak heran kalau kita bangun rumah masih ada buah kelapa di atas pintu. Nggak heran itu. Ya. Jadi praktek-praktek seperti itu memperlihatkan kepada kita bahwa pengetahuan yang benar akan menuntun kita kepada pengalaman keselamatan yang benar. Jangan cuma bangga dengan pengalaman. Apalagi sekarang orang Kristen senang betul kalau dinubuatin, betul nggak? Iya kan? Senang betul. Itu YouTube laris betul pendeta-pendeta yang suka nubuat itu. Biar nubuatnya terbukti salah pun tetap. Saudara masih senang nubuatan-nubuatan? Karena salah kaprah. Nubuatan dalam perjanjian baru itu bukan menceritakan apa yang terjadi. Kata nubuatan di dalam perjanjian baru dalam 1 Korintus, ya karunia-karunia rohani, itu adalah kemampuan yang diberikan oleh Roh Tuhan untuk memberikan nasihat kepada jemaat, memberikan kata-kata penguatan. Itu nubuatan. Bukan mengatakan, wah nanti akan terjadi begini, begitu, begini. Nggak perlu itu. Saya mau tanya, siapa di antara kita yang pengen punya kemampuan melihat apa yang terjadi di masa depan? Ada? Ada yang pengen? Biar kita doakan nih. Tapi jangan nyesal ya. Saudara tahu betapa mengerikannya kalau kita diberikan kemampuan itu. Kita tahu masa depan, kita lihat, waduh, bapak saya sebelum lagi meninggal. Kita tahu sebelum lagi meninggal. Apa kehidupan kita? Tenang gak? Waduh. Jadi hati-hati. Pengetahuan akan firman Allah membuat kita bertindak dengan benar. Termasuk soal keselamatan ini. Ya. Dikatakan tadi apa? Kita dibenarkan oleh darah Kristus. Darah Kristus. Makanya ayat-ayat ini tidak bertentangan dengan ayat-ayat yang lain. Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kisah Rasul 4 ayat 12. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada satu nama pun yang olehnya kita diselamatkan kecuali nama Yesus. Ya, Kisah Rasul 16:31. Percayalah kepada Tuhan. Engkau dan seisi rumahmu akan diselamatkan. Engkau akan diselamatkan dan seisi rumahmu akan diselamatkan. Iya kan? 1 Yohanes 5 ayat 11. Inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya Yesus Kristus. Jadi ingat ya, jangan menjual Yesus hanya demi apapun yang gak kekal. Ingat itu. Khususnya anak-anak muda ini, sembarangan sekali kadang hidup anak muda ini. Pacaran, meninggalkan Kristus. Ya. Kenapa demikian? Karena waktu dengar khotbah gak serius itu. Entah apa aja yang dilihat. Kalau kita mendengarkan khotbah, berdoa masuk dalam pikiran kita Tuhan, materaikan dalam hati kita, supaya kita memiliki pengetahuan yang benar tentang kebenaran akan firman Allah. Gitu. Kita tidak tahu saudara dunia ini sampai kapan, betul? Ya, kemarin hujan tiba-tiba datang deras sekali. Saya kira udah terjadi air bah. Saya sudah cari ember dua mau saya satukan. Deras sekali saudara. Gila, langsung banjir hanya dalam beberapa menit. Kita nggak tahu bagaimana cuaca dunia ini. Kalau kutub-kutub nanti mencair, seperti apa iklim di dunia? Seperti apa kita nggak tahu. Kehidupan manusia itu fana, hanya sebentar. Jangan korbankan itu
Jangan korbankan kekekalan bersama Kristus hanya demi kenikmatan yang fana. Amin, saudara. Next. Jadi kita menolak yang namanya universalisme. Apa universalisme itu? Ada pandangan yang mengatakan pada akhirnya ya, pada akhirnya semua manusia akan diselamatkan. Kita tolak itu. Tidak semua akan diselamatkan. Alkitab dengan jelas mengajarkan kepada kita hanya ada dua kondisi akhir manusia. Kondisi pertama adalah kehidupan kekal, yaitu surga. Dan kondisi kedua adalah kebinasaan kekal, yaitu neraka. Ya, hanya itu. Enggak ada pilihan lain. Ya. Terlepas dari pengajaran gereja lain, saudara-saudara, kekristenan menolak adanya api penyucian, purgatori. Ya, kalau teman kita sebelah menerima tidak masalah, itu bukan urusan kita. Tapi kadang-kadang sekarang ini orang Kristen itu agak latahnya demi ilmu toleransi menerima semua pengajaran. Kita harus menghargai setiap pengajaran, betul, tapi bukan berarti menerima semua pengajaran. Ajaran purgatori itu begini. Ya, mereka mengajarkan ada 3 kondisi orang setelah meninggal. Yang pertama langsung masuk surga. Yang kedua langsung masuk neraka. Yang ketiga ada yang akan masuk surga tapi disucikan dulu melalui api. Nah, itulah yang disebut purgatori. Kita tidak mengenal itu. Ya. Atau ada yang mengajarkan bahwa semua manusia pada akhirnya akan diselamatkan, yaitu universalisme ini. Ya. Ayatnya dari mana? Ayat Alkitab juga. Kasih Allah diambil, kasih Allah dimunculkan di permukaan, lalu dikatakan tidak mungkin Allah yang mengasihi, tidak mungkin Allah yang penuh dengan kasih itu menghukum manusia di api neraka. Tidak mungkin, kata mereka. Jadi manusia pasti diselamatkan. Atau kalaupun tidak diselamatkan masuk surga, manusia yang berdosa akan dibinasakan begitu saja, jadi debu. Itu semua salah. Alkitab dengan jelas berkata, di neraka manusia akan menanggung siksaan, bukan mati. Walaupun dikatakan seperti ini kematian kekal, kebinasaan. Itu bicara tentang penghukuman kekal. Kalau orang berdosa langsung dibinasakan, ya enak mereka kan gitu kan? Udah habis saja. Tapi bukan seperti itu. Kita menolak pandangan ini. Yang kita pahami tentang penghukuman dan kehidupan kekal adalah, saudara-saudara, bahwa suatu hari nanti di kekekalan, di penghujung akhir dari segala sesuatu, kita masuk ke dalam kehidupan kekal atau masuk ke dalam penghukuman kekal. Matius pasal 7 ayat 13 dan 14 coba. Matius pasal 7 ayat 13 dan 14. Seseorang boleh baca. Nah itu, di sana hanya ada 2 kan, kehidupan kekal dan kebinasaan kekal. Dan Alkitab jelas mengatakan, yang paling banyak orang masuk kemana? Kemana? Ya ke pintu kematian kekal itu. Karena memang lebih enak ke sana. Nipu orang bebas, ya kan? Fitnah orang bebas, mau berbuat seenaknya bebas. Lebar memang, makanya dikatakan lebarlah pintu menuju ke binasaan, lebar. Tapi sempitlah pintu menuju kehidupan. Kenapa dikatakan sempit? Ya karena memang kita butuh effort, butuh usaha yang
Kita harus hidup kudus. Kita harus menyalibkan daging kita. Iya kan? Kita harus membuang prinsip-prinsip duniawi. Ya, seperti kita Kolose mengatakan, karena itu matikanlah di dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Sebagai ganti dari yang duniawi, Galatia berkata, sebab buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, terus sampai penguasaan diri. Itu. Kita Filipi berkata, karena itu saudara-saudara, pikirkanlah segala yang baik, yang kudus, yang patut dipuji, yang benar. Pikirkanlah semua itu hidup kita begitu. Saudara, saya tanya, untuk tetap memiliki pikiran yang baik, susah apa tidak? Susah. Ya kan? Oh, susah itu, saudara. Oleh karena itu, Tuhan memberikan kita bantuan. Apa bantuannya? Ya Roh Kudus. Makanya Yohanes 14 berkata, Roh yang akan dikirim oleh Bapa dalam namaku, kata Yesus, Dialah yang akan menyertai kamu selama-lamanya. Bukan sebulan, bukan, selama-lamanya. Lalu ditambahkan, Roh itulah yang akan mengajarkan kamu. Roh itulah yang akan mengingatkan tentang segala sesuatu yang pernah kamu dengar. Persoalannya kadang kita menolak teguran Roh Kudus dalam hidup kita karena tidak enak di daging kita, betul? Iya kan? Kalau ada orang menyakiti kita kan, daging kita ini enaknya kan langsung membalas. Itu daging kan? Tapi kalau spirit, roh, jangan katanya. Tapi Tuhan gak enak, saya direndahkan. Emang tinggimu berapa? 156, coba ukur. Tetap sih, bukan itu Tuhan. Harga diri saya direndahkan. Hargamu berapa? Pokok enggak Tuhan, harga diri saya direndahkan. Pengennya kita membalas, betul gak? Tapi spirit gak bisa begitu, roh gak bisa begitu. Maafkan, ampuni. Ampunilah orang yang bersalah kepada kamu. Iya kan? Ampunilah. Seperti ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Itu doa yang diajarkan Yesus. Tapi daging kita gak begitu. Makanya sempitlah jalan menuju kehidupan. Hati-hati itu. Ya. Makanya kita perlu menjadi spirit filled person. Apa itu? Orang yang dipenuhi Roh Kudus. Orang yang tetap dipenuhi Roh. Ingat ya, orang yang dipenuhi Roh Kudus itu bukan soal bahasa roh. Saya berbahasa roh. Saya dari umur 17 sudah berbahasa roh. Tapi saya bukan orang yang menganggap bahwa kalau saya berbahasa roh berarti saya sudah suci di hadapan Tuhan. Tidak. Belum tentu. Orang yang berbahasa roh juga saya pernah lihat jamban-jambangan kok. Loh benar, serius. Bahasa roh di gereja, oh ya, pokok apalah. Sampai kita dibikin mainan kan sama orang-orang kan. Karena bahasa rohnya itu toh sandal lama. Kali kan beli yang baru dong Pak sekali-sekali. Nah kan digituin kita kan, jadinya jadi mainan kan. Karena apa? Kita mengaku dipenuhi Roh Kudus dengan tanda berbahasa roh, tapi perilaku kita tidak menggambarkan kalau kita dipenuhi Roh Kudus. Makanya orang yang dipenuhi Roh Kudus menurut saya lebih kepada bagaimana seseorang itu hidup dengan menghasilkan buah roh. Itu baru dia dipenuhi Roh Kudus. Sekalipun dia nggak berbahasa roh, tapi dia menghasilkan buah roh. Itu dia. Ya. Jadi ingat, sekali lagi saya tekankan ini. Di kekekalan hanya ada dua, Pak. Hidup kekal atau binasa kekal. Itu aja. Enggak ada kemungkinan ketiga. Enggak ada tawar-menawar. Enggak ada beri waktu Tuhan. Manusia mati, habis waktunya.
Berdoa buat orang mati itu tidak ada gunanya, saudara-saudara. Karena tidak mengubah apapun menurut kita. Menurut kita. Walaupun menurut teman sebelah itu ada gunanya, nggak apa-apa. Itu mereka. Kita nggak usah campuri urusan orang. Tapi menurut kita, berdoa buat orang mati itu nggak ada gunanya. Karena begitu seseorang meninggal, kesempatan untuk dia telah habis. Makanya dikatakan entah dia hidup kekal atau binasa kekal. Jadi selama kita masih hidup ini, mari kita pastikan bahwa kita hidup di dalam pembenaran Kristus, pengudusan yang sudah kita bahas. Jadi melalui darah Kristus. Next, yang kedua. Cepat sekali ya waktu ini ya. Hari berjalan. Apa saya yang terlalu lama menjelaskannya ya? Udah ini ya? Oh iya benar. Pertanyaan kedua adalah, ini sering ditanyakan orang, apakah Allah sudah menentukan sejak awal terkait dengan siapa saja yang diselamatkan? Kan ada pandangan begini, Allah sudah menentukan Om Yakub, Pak Martin diantara kita ini yang diselamatkan. Walaupun saya pendeta, kalau saya tidak ditentukan Allah dari semula untuk diselamatkan, saya tidak akan selamat. Mengerikan ya. Mengerikan itu, pandangan seperti itu. Dan ada pandangan itu, saudara. Jadi walaupun Om Yakub tidak mengenal Allah, misal, hidupnya ugal-ugalan, karena dia sudah ditentukan oleh Tuhan untuk diselamatkan. Suatu hari nanti dia akan dipimpin terus sampai dia ketemu keselamatan. Walaupun saya dari kecil hidup baik, disuruh nyuci piring taat, ya, disuruh kerja taat, nggak melawan orang tua, ya. Tapi kalau saya ditakdirkan tidak diselamatkan, maka saya tidak diselamatkan. Ada pandangan begitu. Benarkah seperti itu? Benarkah Allah sudah memilih orang-orang tertentu sejak kekal untuk diselamatkan? Kita tidak menganut ajaran itu. Apakah Allah tahu bahwa saya akan diselamatkan? Tahu. Apakah Allah tahu bahwa si B akan masuk neraka? Tahu. Tapi itu bukan berarti Allah menetapkan. Tetapi itu terjadi di dalam kemahatauan Allah. Saya sudah pernah berkata, kemahatauan Allah itu, ya, itu hanya sebuah titik saja. Artinya sepanjang kehidupan dunia Allah hadir. Jadi Allah tidak pernah dulu tahu, sekarang tahu, besok tahu enggak. Yang ada adalah Allah tahu. Bagi Allah semua zaman itu dilihat begini. Ini Adam, zaman Adam, dan ini zaman akhir nanti. Allah itu seperti melihat ini, dia hadir di semua itu sekaligus. Jadi Allah tahu siapa yang bakal masuk neraka. Allah tahu siapa yang bakal masuk surga. Allah tahu semua peristiwa. Allah tahu akan terjadi perang antara Israel dan Iran. Allah sejak dulu tahu. Kenapa kita ada bahasa dulu? Karena kita manusia. Betul nggak? Kita bilang sejak kemarin. Kenapa kita ada bahasa kemarin? Bagi Allah tidak ada bahasa kemarin. Makanya ada ayat bagi Allah 1 hari 1000 tahun, betul? Iya kan? Karena tidak ada masa yang terlalu panjang di hadapan Allah, karena dia ada di setiap masa. Dia hadir. Waktu Abraham ada, Yesus ada nggak? Ada. Dikatakan ketika Abraham ada, saya ada, kata Yesus. Iya kan? Berarti Yesus hadir di sepanjang masa. Di sini zaman Adam, di sini zaman kekekalan. Tidak ada itu, oh Allah hadir sini begini menjadi. Tidak ada. Allah hadir di semua nih. Ini seperti suatu kesatuan saja. Jadi Allah tahu, oh nanti Pak Martin akan menikah dengan Ibu Linci. Allah tahu sejak zaman Adam. Karena dia ada di semua masa ini. Mengerti ya? Kenapa sekali lagi kita sulit membayangkannya? Karena kita manusia. Kita terbatas. Kita berkata
Dia bisa melihat begini, present. Allah itu tidak pernah past, tidak pernah was. Dia selalu present, dia selalu hadir. Ya. Jadi Allah tahu siapa yang masuk surga, Allah tahu siapa yang masuk neraka. Itu bukan karena Allah sudah menentukan kamu masuk surga, kamu masuk neraka, bukan. Itu ada di dalam kemahatauannya Allah. Namanya foreknowledge-nya Allah itu. Allah tahu. Tapi yang tentukan saya masuk surga apa masuk neraka siapa? Kita. Efesus pasal 1 ayat 3 sampai 14. Coba semua buka. Di sana ada kata yang saya juga tulis di sini, yang diulang-ulang berulang kali. Di dalam Kristus. Saya udah lihat teks Yunaninya, beberapa kata, ya 2 kali disebut en Christo, di dalam Kristus. Ya, lalu 1, 2, 3, 4, 5 kali disebut en auto, di dalam Dia. Dan Dia ini juga merujuk kepada Kristus. Coba bacakan dulu ayat 1 pasal 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang di dalam mengaruniakan. Betul? Di dalam siapa? Segala berkat rohani di dalam surga kepada kita. Betul kan? Di dalam Kristus. Ya. Ayat 4. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Allah sudah memilih kita kapan? Sebelum dunia dijadikan. Berarti sejak semula kan? Sejak kekal kita udah dipilih kan? Berarti Allah sudah mengenal kita sejak kekal, betul? Dia sudah tahu Om Yakub wajahnya kayak gini. Dia sudah tahu Pak Faisal asalnya dari Surabaya akan datang ke Sumbawa. Dia tadi tahu, Allah udah tahu. Dia sudah pilih kita sejak sebelum, bahkan sebelum dunia dijadikan. Tapi ingat, ada satu kata yang ketinggalan. Di mana kita dipilih itu? Nah, di mana? Ayat 4 tadi. Sebab di dalam Dia. Dia ini sini siapa? Kristus. Karena ayat 3 tadi kan Kristus kan? Di dalam Kristus. Nanti terus itu di dalam Dia, di dalam Kristus. Itu berulang kali dipakai bergantian. Di dalam Kristus. Jadi kalau kita baca ini ya, ayat 3, ayat 4, ayat 7, ayat 9, ayat 10, ayat 11, ayat 13, maka kita bisa simpulkan pemilihan Allah atas manusia itu dilakukan di dalam sistem kemahatauan Allah yang tidak terbatas. Ya. Tetapi Allah mengerjakannya di dalam Kristus. Artinya apa? Setiap orang yang menerima Kristus menjadi orang yang terpilih. Next. Setiap orang yang menerima Kristus menjadi orang yang terpilih. Jadi Bapa memilih Kristus sehingga siapapun yang menerima Kristus itu menjadi pilihan Bapa. Jadi setiap orang yang di luar Kristus, dia tidak terpilih, saudara-saudara. Kalau mau bahasa gampangnya, kira-kira begini, walaupun semua bahasa punya keterbatasan. Jadi Allah memilih Kristus, ya. Lalu semua orang yang menerima Kristus itu menjadi orang terpilih. Semua orang datang menerima Kristus, itu orang terpilih. Ya, saya datang menerima Kristus, saya menjadi orang terpilih. Ya, saudara datang menerima Kristus, saudara semua menjadi orang yang
terpilih. Jadi yang dipilih Allah siapa? Kristus. Semua orang yang menerima Kristus menjadi terpilih. Yohanes pasal 1 ayat 12. Coba satu orang membacakannya. Atau saya bacakan langsung. Namun semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Nama siapa? Nama Kristus. Iya kan? Jadi semua orang yang menerima Kristus diberinya kuasa menjadi anak Allah, diselamatkan. Jadi sekali lagi saudara-saudara, Allah memang tahu siapa saja yang akan diselamatkan. Dari kekal Allah sudah tahu. Tapi itu bukan berarti Allah menentukan secara sepihak siapa yang diselamatkan. Yang benar adalah Allah memilih Kristus. Allah memilih Kristus. Lalu siapapun orang yang menerima Kristus, siapapun orang yang menerima Kristus, dia dibenarkan oleh karena status Kristus yang benar, dia diselamatkan. Jadi pemilihan Allah itu seperti itu pengertiannya ya. Bukan berarti Allah sejak kekal sudah mencomot si ini mau diselamatkan, si ini harus diselamatkan, si itu tidak diselamatkan. Bukan. Tetapi Allah memilih Kristus sejak semula. Siapapun yang menerima Kristus, mereka akan diselamatkan. Karena Yohanes 1:12 dikatakan tadi apa? Semua orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak Allah. Mereka yang percaya di dalam namanya. Nya di sini Kristus. Paham ya? Jadi kita menolak pengajaran yang mengatakan Tuhan sudah menentukan si A selamat, si B selamat, si C selamat, si D selamat, si E enggak selamat. Bukan begitu caranya. Tapi Tuhan tahu si E pasti, Tuhan tahu si E tidak selamat karena pengetahuan Allah itu tidak terbatas, betul? Kayaknya bingung. Gini, memang agak susah ini. Sampai materi khotbah saya terjungkir balik, mana yang benar ini. Mengerti kan? Saya ulang sedikit sekali lagi biar jelas ini. Ya. Allah tidak mencomot sepihak. Si A selamat, si B kayaknya wajahnya kurang meyakinkan, tidak usah selamat. Si C tidak usah selamat, si D selamat. Bukan begitu cara kerjanya. Tetapi Allah tahu nggak kalau si D nggak selamat? Tahu, sejak kekal tahu. Karena pengetahuan Allah itu dari kekal sampai kekal. Ya, dia tahu Jeffrey akan menikah dengan Ibu Apli, tahu Allah. Bahkan Allah tahu sejak Adam, tahu Allah. Nanti tahun 2000 berapa nikah? 2000 berapa nikah? 2000 lupa. Nanti tahun 2023 Pak Jeffrey sama Ibu April nikah. Itu Allah sudah tahu sejak zaman Adam. Karena bagi Allah semua zaman tuh jelas. Tapi yang membuat Pak Jeffrey menikah dengan Ibu April siapa? Tuhan apa siapa? Bukan, karena dia milih April, cuma dia milih Ipla. Beda. Itu pilihan kan? Betul nggak? Nah di sini pilihan itu, respons itu sangat penting. Betul? Coba Galatia 6 ayat 8. Sebab barang siapa mengaku dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa mengaku dalam Roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari Roh. Nah sekarang tinggal kita mau menabur di mana? Ayo, mau menabur di mana? Barang siapa menabur di dalam daging, yang dituai apa? Kebinasaan. Jadi jangan main-main loh. Gak bisa main-main kita. Tapi barang siapa menabur di dalam roh, yang dituai apa? Hidup yang kekal. Itu udah dijelaskan Alkitab loh.
Jadi jangan nanti salahkan Tuhan. Tuhan, saya tidak tahu bahwa akan begini jadinya. Saya tidak pernah tahu Tuhan. Pendetamu siapa? Semuil. Bahasa Ibrani Semuil. Kita aja yang manis-manis jadi Samuel ya kan? Teks Ibrani ini Semuil. Saya nggak percaya. Pendeta Semuil. Apakah pendeta Semuil tidak mengajarkan? Tidak Tuhan. Baru berlakulah Hosea itu kan, umatku binasa karena kamu. Ditunjuklah saya kan gitu kan? Habislah selesai. Tapi saya udah ajar kan? Udah terangkan sedemikian rupa. Walaupun saudara gelisah karena ini sudah 59 menit kok belum selesai di khotbah. Begitu kan? Padahal 2 poin loh. Rencana saya kemarin 4. Untung saya batasi saya. Tuhan, jangan tergoda sampai 4 poin. 2 aja. Oh, hati-hati saudara. Siapa menabur dalam daging, dia akan menuai kebinasaan di dalam daging. Tapi siapa menabur dalam roh, dia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Makanya perlu sekali seperti tadi saya bilang, kita menjadi spirit filled person, orang yang dipenuhi Roh Kudus. Amin saudara. Supaya apa? Supaya kita tetap di dalam Kristus. Karena apa? Sedikit lagi saudara. Sedikit lagi, ini penting. Ada kalanya kita memulai dari roh, betul? Mengakhiri dalam daging. Itu Alkitab yang ngomong kan? Kita memulai dari percaya kepada Yesus. Kan banyak gitu kan? Memulai dari wah cinta Tuhan. Sampai kita nyanyi, oh ya ayat Yesus. Wih, enak. Meskipun badai silih berganti. Wah, kita mulai dengan cinta Tuhan. Tapi berjalannya waktu, kita mengakhirinya dalam daging. Ada yang begitu. Ada yang seperti itu. Makanya pastikan diri kita tidak mengakhiri dalam daging. Tetaplah menjadi orang yang berjalan di dalam kebenaran, apapun harganya. Ya, kebenaran itu mutlak. Walaupun satu orang mengatakan kebenaran, kalau itu betul kebenaran, kebenaran tetap kebenaran. Walaupun 100 orang bilang sesuatu kalau itu kesalahan, tetap kesalahan. Jangan membenarkan yang biasa, tapi biasakanlah yang benar. Permainan kata saja, tapi itu maknanya dalam. Haleluya. Saudara sudah melihat saya dengan pandangan yang kurang enak. Oke, saya akan akhiri ini. Baiklah. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.